Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan asma Allah. Ar-Rahmani kang moho paring nikmat ing dalem dunya akhirat. Ar-Rahimi kang moho paring rahmat ing dalem akhirat bloko. Bismillahi artinya kelawan asma Allah, bukan asmane Allah tapi asma Allah, maksudnya asma atau nama kang yo iku rupa lafal Allah, nama yang berupa lafal Allah. Jadi yang disebut di sini menjadi titik poinnya itu lafal Allah, bukan namanya Allah tapi nama yang berupa lafal Allah. Kalau namanya Allah itu sangat banyak. Dalam Al-Quran sendiri sudah ada 99 yang disebut dengan Asma'ul Husna. Belum lagi di kitab-kitab lain, namanya Allah sangatlah banyak. Dalam kitab Taurat ada 400 atau berapa itu. Belum di kitab-kitab yang lain. Nah, dari beberapa namanya Allah yang sangat banyak itu, yang paling dahsyat maknanya atau artinya yaitu namanya Allah yang berupa lafal Allah. Kalau dilihat dari segi lafalnya saja, Allah itu memiliki 4 huruf dalam nama Allah itu. Dibuang alifnya, kalau dibuang satu persatu hurufnya, pertama kalau dibuang alifnya tetap ada maknanya, yaitu lillahi. Lillahi artinya krono Allah. Dibuang lam yang pertama juga tetap ada artinya, yaitu lahu. Lahu artinya krono Allah. Ya, kok bisa? Kalau di dalam ilmu nahwu itu ada yang namanya dhamir sya'an. Dhamir sya'an adalah dhamir yang belum menyebutkan pada fa'il sebelumnya. Contohnya fa'lam annahu. Fa'lam ngertiyo sira annahu ing sak temene kelakuan, kan belum disebutkan annahu sak temene opo. Lafal sebelumnya belum ada. Annahu sak temene apa kelakuan atau dhamir sya'an. Nah, itu kembalinya kepada siapa? Ya kepada Allah. Annahu ing sak temene titik telu iku la ilaha illallah gitu. Kalau dibuang lagi lamnya, ya tetap ada artinya. Berarti lafal hu. Hu itu artinya ya kembali kepada Allah. Sama juga yang tadi dhamir sya'an. Makanya ada wali sampai gak sanggup mengucapkan lafal Allah, itu zikirnya dengan kata hu. Makanya sampai ada torekoh yang namanya torekoh syatoriyah. Itu wiridannya pakai lafal hu. Nah, apa maksudnya hu itu? Ya Allah gitu. Ar-Rahmani artinya paring rahmat atau paring nikmat ing dalem dunya akhirat. Ya. Ar-Rahimi ing dalem akhirat bloko, paring rahmat ing dalem akhirat bloko. Lafal Rahman
itu artinya menyeluruh dunia dan akhirat. Beda dengan lafal Rahim. Karena apa? Perbedaan huruf. Huruf dari lafal Rahman itu lebih banyak daripada Rahim. Dalam ilmu nahwu, lafal yang jumlah hurufnya lebih banyak itu yang lebih ablag maknanya, lebih mubalaghah. Jadi ziyadatul bina ya, tadullu ala ziyadatil makna. Nah, tambahnya huruf, kalau Rahmanun itu kan hurufnya ada 5, ro, ha, mim, alif, nun. Nah, Rahmanun. Kalau Rahimun hurufnya ada 4, ro, ha, ya, mim. Nah, makanya lafal Rahmanun itu maknanya lebih mubalaghah, lebih pol gitu. Yang dalam dunia akhirat lek paring rahmat Allah itu. Bismillahi itu mulai dari lafal ba-nya. Kalau dalam Al-Quran, semua makna yang ada dalam Al-Quran itu sudah tertulis dalam surat Al-Fatihah. Makanya kalau orang membaca 1 kali saja surat Al-Fatihah, itu sama dengan menghatamkan 1 kali hataman Quran. Kalau membaca surat Al-Ikhlas 1 kali berarti sama dengan 1/3 Al-Quran. 3 kali surat Al-Ikhlas berarti sama dengan 1 hataman Al-Quran. Tapi kalau surat Al-Fatihah 1 kali saja membaca surat Al-Fatihah itu sama dengan 1 kali menghatamkan Al-Quran. Nah, makanya biasanya itu Al-Fatihah gitu, nggak ada Al-Ikhlas, nggak ada. Nah, itu makna yang terkandung dalam Al-Quran itu sudah ada dalam Al-Fatihah. Nah, makna dari Al-Fatihah itu berada dalam lafal Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Terus makna dari lafal Bismillahirrahmanirrahim itu sudah ada dalam ba-nya lafal Bismillah. Ba-nya lafal Bismillah itu terdapat dalam titik nuqtoh. Maksudnya titik mulai dari penulisan ba-nya lafal Bismillah itu. Bukan ba yang ada, ya bukan titiknya ba yang ada di bawah huruf ba itu enggak, tapi titik mulai awal penulisan huruf ba-nya itu. Yang namanya penulisan kan mulai dari adanya 1 titik tinta pada kertas, mulai dari itu. Nah, makna dari lafal Bismillah itu sudah ada dalam titiknya ba yang ada di awal permulaan penulisan huruf ba itu. Ya, artinya apa? Itu bi kana makana wabi yakunu mayakunu. Artinya bi sebab ingsun kana ono apa ma perkara kana kang ono apa ma. Karena aku, karena saya, Gusti Allah yang bilang, karena saya perkara yang ada itu menjadi ada. Wabi yakunu mayakunu, dan karena saya maka akan ada perkara yang bakalan ada. Wabi kana makana wabi yakunu mayakunu. Gitu. Bismillahi itu dengan nama Allah, kelawan asma Allah. Ismun itu mustaqun minas sumuwi, la minal wasmi. Lafal ismun tercetak dari lafal sumuwun. Ya, sumuwun itu artinya al-uluwu, maknanya luhur. Makanya ada ulama yang memaknai lafal bismillah itu dengan makna
Bismillahi kelawan maha luhure Allah. Ya, ada yang memaknai gitu. Nah, ini dilanjut. Alhamdu utawi sakabehane puji lillahi iku keduwe Allah Rabbil alamina kang mengirani alam kabeh. Wasalla muga paring rahmat takzim sinten Allahu Allah ala sayyidina ing atase bendoro kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad an-nabiyyi kang dadi nabi wa alihi lan keluargane nabi at-thahirina kang padha suci wa sahabatihi lan pira-pira sahabate nabi ajma'ina yus kabehane. Kala wis ngendika sapa al-qadi rupane Abu Syuja' Ahmad bin Husaini, namanya ini Ahmad bin Husain Ibn Ahmad al-Asfihani kang bangsa Asfihani. Radhiya muga ngridoni sinten Allah taala halimaha luhur sinten Allah anhu saking Syekh Abu Syuja'. Nah, ini kita ngaji kitab takrib, namanya itu kitab takrib atau ada yang menyebut dengan kitab Matan Abi Syuja'. Nah, kitab takrib ini sangat populer di Indonesia. Kitab Madhab Syafi'i yang sangat populer karena kitabnya di samping sudah ringkas, tapi makna yang ada dalam kitab takrib ini sangatlah luas. Makanya hampir di setiap pondok pesantren di Indonesia itu banyak yang mengkaji kitab takrib ini. Sangat banyak. Di balik ringkasnya kitab takrib, lafalnya yang ringkas, maknanya yang banyak, ini ada suatu keberkahan tersendiri dari kitab takrib. Karena Syekh Abu Syuja' itu dulu saat umur 60 tahun itu merasa bahwa mungkin umurnya nggak akan lama lagi. Nah, saat beliau berusia 60 tahun, Syekh Abu Syuja' itu merasa mungkin tidak lama lagi hidupnya di dunia ini. Nah, beliau mengabdikan diri, ya, khidmah, mengabdi di makbarahnya Rasulullah di Madinah. Nah, mengabdi di situ, resik-resik, bersih-bersih makbarahnya Rasul, ngerameake makbarahnya Rasul, ya kurang lebih seperti itu. Sambil menulis kitab yang namanya kitab takrib ini. Itu pada usia 60 tahun. Nah, dikiranya umurnya itu tinggal sedikit. Pada kenyataannya berlanjut terus. Beliau diberi umur panjang oleh Allah sampai di usia 160 tahun. Nah, berarti kitab takrib ini ditirakati, diriyadoi oleh Syekh Abi Syuja' dengan mengabdi di makbarahnya Rasulullah itu selama 1 abad atau 100 tahun. Nah, makanya itu keberkahannya sangat luas. Dan di usia 160 tahun, beliau Syekh Abu Syuja' itu masih dalam keadaan sehat. Tidak diberi sakit, tidak ada penyakit dalam badannya, masih bugar, masih seperti pemuda-pemuda. Karena beliau badannya itu dijaga oleh Allah. Dawuhnya Syekh Abu Syuja' kurang lebih, saya menjaga diri saya di usia muda dari kemaksiatan. Makanya Allah menjaga diri saya dari penyakit di saat saya berusia tua.
Nah, makanya Syekh Abu Syuja di umurnya yang 160 itu masih sehat, bugar. Padahal orang baru umur 60 tahun aja udah banyak yang sakit-sakitan. Nah gitu. Nah ini ada keberkahan tersendiri di balik kitab Takrib ini. Terus saala nih, nyuwun ingsun. Nyuwun atau request. Ya, ini kalau bahasa Indonesianya ya kurang lebih seperti itu. Request ingsun. Ba'dul asdiqoi, sopo sebagiane piro-piro konco. Hafidhuhum, moga ngrekso ing ba'dul asdiqa sinten Allahu Ta'ala. Nyuwune an a'mala ing nyento gawe sapa ingsun mukhtasaron ing kitab kang den ringkes fil fiqhi ing dalem bahas ngilmu fikih ala mazhabil imami ing atase mazhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi utawi rahmati Allah taala alaihi iku moga tetep ing atase Asy-Syafi'i waridwanuhu utawi ridhone Allah ay alaihi fi Ghoyatil Ikhtisari ing dalem kitab Ghoyatil Ikhtisar wa Nihayatil Ijazi lan Nihayatil Ijaz liyuqarriba supaya marekake atau mendekatkan apa mukhtasar alal muta'allimi ing atase wong kang ngaji dersahu ing deres mukhtasar wa yusahilalan supaya gampangake apa mukhtasar alal mubtadi'i ing atase wong kang ngawiti ngaji hifdzuhu ing ngapalake mukhtasar wa an uksira lan yen to ngakehake sapa ingsun fihi ing dalem mukhtasar minat taqsimati saking pira-pira dunduman wa hasril hisali lan ngrekso pira-pira tingkah. Nah ini Kiai Musonef dalam mengarang atau membuat kitab Takrib ini itu berdasarkan permintaan dari teman-temannya, berdasarkan adanya request dari teman-temannya, bukan karena keinginan sendiri ya, bukan karena nafsu untuk biar populer itu enggak, atau biar dapat banyak follower itu juga enggak, tapi memang karena ada request dari teman-temannya untuk membuat kitab yang ringkas yang membahas ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu ilmu yang membahas beberapa hukum syar'i ya, hukum syar'i yang amaliyah, yang muktasab, yang berupa ibadah, baik yang berupa ibadah, yang begitupun juga yang muamalah, munakahah sampai akhir, yang dimana ilmu itu diambil dari beberapa dalil-dalilnya secara rinci. Itu ilmu fikih. Ilmu yang kitab Mukhtasar ini yang membahas ilmu fikih ini berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Dengan tujuan apa Kiai Musonef untuk membuat kitab ini? Supaya untuk mendekatkan orang-orang yang mau belajar ilmu fikih itu bisa mudah untuk membacanya, mudah untuk memahaminya, bahkan mudah untuk menghafalkannya. Fa'ajabtuhu nuli nyembadani sapa ingsun ing ba'dul asdiqai ila zalika ing maring mengkono-mengkono an a'mala mukhtasaran fil fiqhi. Toliban hale wong kang nuprih lisawabi maring ganjaran. Rogiban hale wong kang demen
demene ilallahi maring Allah subhanahu maha sucine Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah fit taufiqi ing dalem nulungi liswabi maring kebeneran annahu sak temene Allah elama ing atase perkara yasha'u kang ngersakake sinten Allah qadirun iku zat kang kuwasa wa bi ibadihi lan kelawan kawula-kawulane Allah iku latifun zat kang welas asih khabirun tur kang waspada. Nah, jadi Kiai Musonef mengiyakan dari permintaan teman-temannya tadi untuk mengarang kitab takrib, mengarang kitab Mukhtasar fil Fiqhi. Nah, Kiai Musonef mengiyakan hal itu dan untuk mencari ridhone Allah, ya, mendapat pahala karena dasar senang atau cinta kepada Allah dan meminta pertolongan juga kepada Allah. Yes, wallahu a'lam bishawab.